Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Cici Sutarsi, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saputra Pandapotan, NIM 2006594 dari kelas PJKRB 2020. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 5 kelas B 2020. Materi presentasi yang akan kami bahas adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 7 Bandung. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Slide selanjutnya, Vi. Baik, di sini anggota kelompok 5 kelas B 2020. Yang pertama ada Saputra Pandapotan, yaitu saya sendiri dengan NIM 2006594. Yang kedua Muhammad Rifki Alim, NIM 2006764. Yang ketiga Muhammad Naufal Fadilah, NIM 2004270. Yang keempat Viola Nadia Maharani, NIM 2009556. Slide selanjutnya. Baik, pendahuluan. Pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan salah satu faktor penting bagi terlaksananya proses pendidikan, yang pada gilirannya memberikan dampak pada mutu pendidikan. Namun, diakui ini tidak berarti dengan tersedianya biaya, mutu pendidikan akan meningkat dengan sendirinya. Isu dalam pembiayaan pendidikan di sekolah tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi bagaimana biaya yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan di sekolah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmuwan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan ada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembiayaan. Menurut Akdon dalam Rahmat tahun 2009, pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan diterimanya pendapatan keuangan yang diperoleh sekolah dari dana APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua, serta digunakannya dalam membiayai setiap program pendidikan yang dirancang. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 31 Ayat 4, negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Biaya pendidikan juga diperoleh dari masyarakat atau orang tua murid sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Pembiayaan memiliki peran penting dalam menggerakkan suatu organisasi. Dengan adanya pembiayaan, maka suatu kegiatan dapat diselenggarakan. Seperti halnya organisasi sekolah, setiap tahun sekolah diharuskan membuat rencana anggaran pembiayaan biaya sekolah atau RAPBS untuk menjalankan rencana kerja sekolah atau disingkat RKS. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu,
Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pengelolaan pembiayaan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan, baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan mulai dari perencanaan hingga pembuatan pertanggungjawaban oleh bendaharawan sekolah. Dalam konteks pengelolaan biaya pendidikan juga harus memiliki pendekatan sistem yang dikenal dengan Planning, Programming, Budgeting System atau disingkat dengan RPBS pada awal tahun 1980-an dan selanjutnya dikenal dengan istilah Sistem Penyusunan Program dan Anggaran atau disingkat dengan SIPA. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep dasar pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan serta tercapainya tujuan pendidikan. Mengkoordinasikan semua sumber dana yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. Yang kedua ada pelaksanaan. Mempersiapkan pembukuan, melaksanakan pembelanjaan, membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga ada evaluasi. Pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi adalah prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu prinsip itu dilakukan dengan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, dan pemerintah. Selanjutnya ada efektivitas, yaitu seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada efisiensi, yaitu prinsip ekonomi yang dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jenis biaya pendidikan. Yang pertama, investasi. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari 1 tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non-fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya, operasi. Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non-personalia. Biaya personalia mencakup gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non-personalia antara lain biaya untuk alat tulis sekolah, dalam singkat atau ATS, bahan dan alat habis pakai yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi atau perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembiayaan siswa atau ekstrakurikuler. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari adanya pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah
dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat, memelihara barang-barang atau aset-aset penting sekolah. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan yang terakhir, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Slide selanjutnya. Berikut ini akan ditampilkan hasil dari observasi pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 7 Bandung. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada profil sekolah dari SMP 7 Bandung. Nama sekolah SMP Negeri 7 Bandung. Untuk NPSN 20219397 dengan status negeri. Bentuk pendidikan sekolah menengah pertama, akreditasi A. Kepala sekolah yang bernama Lukman Surya Saputro MPD. Alamat Jalan Ambon nomor 23 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Kabupaten Jawa Barat dengan nomor 40115. Untuk telepon 4233470 dengan email info@smpn7bandung.sch.id. Slide selanjutnya. Pengelolaan biaya pendidikan di SMPN 7 Bandung. Yang utama terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan SMP 7 Bandung, yaitu yang pertama ada kepala sekolah, dan selanjutnya pada bendahara. Baik, saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sumber dana pendidikan di SMPN 7 Bandung. Yang pertama, pemerintah pusat atau dana BOS. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan dana BOS berasal dari pemerintah pusat dan ada juga dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah. Penggunaan dana BOS. Yang pertama, mengembangkan perpustakaan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pembayaran honor. Yang keempat, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang kelima, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Lalu ada pemerintah daerah atau BOPD Jabar. Pemerintah daerah juga memberikan dana operasional kepada sekolah yang ada di setiap daerah kabupaten atau kota. SMPN 7 Bandung mendapatkan dana dari pemerintah daerah Jawa Barat atau disebut BOPD, biaya operasional pendidikan daerah. Penyaluran BOPD langsung dilakukan dengan cara transfer melalui rekening satuan pendidikan atau rekening sekolah. Penggunaan dana BOPD. Yang pertama, dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, dialokasikan biaya pembinaan peserta didik atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, dan lain-lain. Next. Lalu, alokasi dan realisasi pembiayaan pendidikan di SMPN 7 Bandung. Pengalokasian dana dan realisasi pembiayaan pendidikan di sumber dana pendidikan di SMPN 7 Bandung mengacu pada 7 standar, yaitu yang pertama, standar isi, yang kedua, standar proses, yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yang keempat, standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang keenam, standar dan yang ketujuh, standar pembiayaan. Pada dasarnya, penggunaan atau pengalokasian dana BOS dan BOPD itu sama. Hanya yang menjadi pembeda adalah BOPD dialokasikan untuk biaya honor non-PNS dan tata usaha atau TU. Di sekolah atau GTK, guru atau tenaga pendidikan yang surat keputusannya dari KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat. GTK non-PNS di SMPN 7 Bandung dibagi menjadi dua, yaitu yang di SK kan oleh Provinsi dan KCD. Untuk itu, SK dan
dari provinsi dibayar langsung oleh provinsi dan SK KCD dibayar langsung oleh BOPD. Dana yang diberikan oleh BOPD dimaksimalkan untuk pembiayaan GTK non-PNS dan sisanya digunakan untuk kegiatan yang tidak terduga. Contohnya seperti biaya KSN yang sudah dibiayai oleh BOS, tidak boleh dibiayai oleh BOPD. Dana BOS dialokasikan untuk pemeliharaan sekolah yang mengacu pada 7 standar pengalokasian, yaitu saran dan prasarana. Misalnya terdapat kelas yang mengalami kerusakan pada bagian lantai atau keramik, biaya yang digunakan untuk perbaikan kelas ini adalah menggunakan dana BOS, tetapi harus diperhatikan dalam menggunakan dana BOS adalah tidak diperuntukkan untuk membangun bangunan baru. Misalnya dinding sekolah ada yang roboh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada pertanggungjawaban dana pendidikan di SMP 7 Bandung. Pertanggungjawab dana pendidikan di SMP 7 Bandung di setiap adanya pengeluaran ataupun pemasukan dilakukan dengan pencatatan karena di SMP 7 Bandung tidak ada transaksi tunai. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dana pendidikan SMP 1. Salah satu bentuk pertanggungjawab dana pendidikan SMP 7 Bandung sesuai dengan instruksi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberlakukannya tidak ada transaksi tunai dan tidak ada transfer secara personal. Bentuk pencatatan dana BOS melalui aplikasi SIPBOS dan untuk BOPD setiap bulan melaporkan kepada KCD VI per tanggal 31 Agustus. Rekening harus sudah 0 tanggal 1 sampai 5 matriks atau agenda untuk melaporkan ke KCD dan KCD melaporkan ke provinsi. Jadi, setiap pertanggungjawaban dana pendidikan SMP 7 Bandung berupa pencatatan atau penata keusahaan keuangan. Bentuk penata keusahaan yang berupa BKU, buku kas umum, buku pembantu seperti buku pembantu dari bank yaitu buku rekening, dan sekolah harus membayar pajak yaitu buku pembantu pajak. Akan tetapi SMP 7 Bandung melaporkan pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada masyarakat berbentuk spanduk. Next. Kesimpulannya adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan sesuai dengan konsep dasar pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan memperhatikan 4 prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dalam konteks pengelolaan biaya pendidikan juga harus memiliki pendekatan sistem yang dikenal dengan planning, programming, budgeting system. Pada awal tahun 1980-an yang selanjutnya dikenal dengan istilah sistem penyusunan program dan anggaran. Manfaat pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat, memelihara barang-barang aset sekolah. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan yang keenam, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada lampiran atau hasil foto gambar yang berikut ini ada 6 gambar, yaitu pelaksanaan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 di Sekolah SMP Negeri 7 Bandung. Berikut ini ada pelaksanaan observasi yang dilakukan kepada bendahara dan kepada kepala sekolah di SMP Negeri 7 Bandung. Baik, slide selanjutnya. Baik, teman-teman dan
Ibu Cici. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 kelas B 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kayak.